بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fi din, azakumullah. InsyaAllah kita mulai kajian kita dengan kitab Syarah Manzumah Haiyah yang sedianya kita memakai syarah dari Syekh Jibrin rahimahullah. Kemudian insyaAllah kita ganti dengan syarah Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Karena pembahasan-pembahasan yang lebih ringkas yang disampaikan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Imam Abi Dawud As-Sijistani rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Beliau berkata dalam nazamnya, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Berpeganglah dengan tali Allah, wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk, wala taku bid'iyan, dan jangan engkau menjadi pelaku bid'ah, la'allaka tuflihu, semoga engkau senantiasa bahagia. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan beliau menjelaskan, bada'a an-nazim rahimahullah nazmahu biqawlihi tamassak bihablillah. An-nazim memulai nazamnya dengan mengatakan tamassak bihablillah, ay tamassak ayyuhal muslim bihablillahi alladhi huwa al-Quran was-sunnah. Artinya, berpegang teguhlah wahai muslim dengan tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hablullah adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
akhdan min qawlihi ta'ala, dan ini diambil dari firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka nazam pertama yang beliau sebutkan atau yang beliau sampaikan yaitu ajakan untuk berpegang teguh dengan tali Allah, itu juga merupakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Wa min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Maka sungguh siapa yang hidup di antara kalian, siapa yang memiliki umur panjang di antara kalian, فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin, yang mendapatkan hidayah, min ba'di, setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan awaslah kalian, berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perbuatan yang baru di dalam agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap perbuatan bid'ah itu adalah sesat. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. فهذا البيت مأخوذ من القرآن والسنة, maka bait ini diambil dari Al-Quran dan Sunnah. وهو الأمر بالتمسك بحبل الله, yaitu perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah. وحبل الله هو القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Dan yang dimaksud dengan hablullah, tali Allah, adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bi'ibaratin ukhra, ataupun dengan ungkapan yang lainnya, naqul, kita katakan, hablullahi huwa wahyuhu alladhi anzalahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sawa'an kana Qur'anan aw sunnatan. Atau kita katakan bahawa tali Allah adalah apa yang Allah wahyukan,
atau wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu bentuknya Al-Quran ataupun bentuknya sunnah, bentuknya hadis. Karena hadis yang sahih juga merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Maka apa yang Allah tabaraka wa ta'ala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu Al-Quran maupun sunnah, ya, maka itu adalah wahyu dari Allah dan itu adalah hablullah, tali Allah yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan keduanya. Nabi SAW juga bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah yaitu Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Wa qawluhu, perkataan beliau, tamassak bihablillahi, yakni i'tasim bihi, artinya berpegang eratlah. Artinya pegang erat-erat tali Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala ridha untuk kalian dengan tiga perkara. Allah ridha kepada kalian jika kalian melakukan tiga perkara. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan hendaknya kalian saling menasihati siapa yang Allah tabaraka wa ta'ala kuasakan perkara kalian atasnya. Hadhihi thalathu minha al-i'tisamu bihablillah. Tiga perkara yang diridai oleh Allah tabaraka wa ta'ala ini, di antaranya adalah al-i'tisam bihablillah. Berpegang teguh dengan tali Allah. Li'annahu yaqi minal iftiraqi wal ikhtilafi. Karena berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, itu akan menjaga dari perpecahan dan perselisihan. Akan menjaga dari perpecahan dan perselisihan. Oleh kerana itu Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan ketika ada terjadi perselisihan, maka hendaknya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dihukumi oleh Al-Quran, apa yang dihukumi oleh Sunnah Nabi SAW. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Jika kalian berselisih, bertikai dalam satu permasalahan, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billah,
jika kalian benar-benar beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik dan lebih baik akibatnya. Maka ketika terjadi perselisihan, hendaknya dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah itu akan menjaga dari perpecahan dan perselisihan. Fala yahsulul ikhtilafu wal iftiraqu illa bisababi adami tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah terjadi perselisihan, terjadi perpecahan, kecuali sebabnya tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berpecah belah. Akhirnya berselisih. Karena tidak kembali kepada Al-Quran. Tidak kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaftiraqi ahlil kitab. Seperti perpecahan ahlul kitab. Dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ma'a anna Allah anzala alaihimut Taurat wal Injil. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan untuk mereka kitab Taurat dan Injil. Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya, untuk kaum Yahudi, sedangkan Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam untuk kaum Nasrani. Walakin lamma lam ya'tasimu bihablillahi tafarraqu wa ikhtalafu. Jadi sekalipun Allah turunkan kepada mereka kitab Taurat, Allah turunkan kepada mereka kitab Injil, tetapi ketika mereka tidak berusaha untuk berpegang teguh dengan tali Allah, tafarraqu, mereka pun berpecah belah. Wakhtalafu, dan berselisih. Walihada qala, oleh kerana itu Allah berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah. Wakhtalafu, kemudian mereka berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bukti-bukti. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka lah azab yang besar. Hadhihi tariqatu ahlil kitab. Ini adalah jalan ahlul kitab. Annahum taraku kitab rabbihim fatafarraqu. Mereka tinggalkan kitab yang Allah turunkan, fatafarraqu, maka akhirnya mereka berpecah belah. Ketika mereka berpaling dari kitab Taurat, maka mereka akan berpecah belah. Allah perintahkan mereka untuk berpegang teguh dengan kitab Taurat, tapi ternyata mereka meninggalkannya. Ya, fanabadhuhu wara'a zuhurihim. وهذه, kata beliau, natijatun hatmiyatun likulli man la ya'khudhu dinahu wa aqidatahu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan akibat yang pasti. Akibat yang pasti bagi siapa saja yang tidak mengambil agama dan akidahnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akidahnya tidak diambil dari Al-Quran dan Sunnah, agamanya tidak diambil dari Al-Quran dan Sunnah, tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar agamanya,
dan dasar akidahnya, maka akibatnya mereka pasti akan berpecah belah. Fa inna natijata al-ikhtilaf wa tafarruq. Maka akibatnya ataupun hasilnya dari ketika mereka tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, al-ikhtilaf wa tafarruq. Mereka akan berselisih, kemudian mereka akan berpecah belah. Maka harus kembali kepada din, harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam seseorang beragama, dalam seseorang berkeyakinan. Harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang akidah. Harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Fataqatta'u amrahum bainahum zuburan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan sungguhnya inilah umatmu, umat yang satu, dan aku adalah Rabb kalian. Fattaqun, maka bertakwalah kepadaku. Fataqatta'u amrahum bainahum zuburan. Tapi kemudian mereka berpecah belah. Ya, mereka berpecah belah dalam urusan mereka. Terjadi perpecahan di antara mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kemudian setiap kelompok dengan apa yang ada pada mereka, farihun, mereka merasa bangga. Kemudian beliau mengatakan, kullun ahdatha lahu madhhaban wa manhajan yukhalifu bihi ghairahu. Semuanya berusaha membuat madhab baru, membuat cara-cara yang baru, yang antara satu dengan yang lain saling menyelisihi. Fahassalat fitanun azimah. Sampai pada akhirnya terjadi fitnah yang besar. Ketika mereka membuat madhab dalam akidah yang baru. Mereka membuat cara-cara yang baru. Setiap kelompok berbeda dengan kelompok yang lain dan tidak berusaha untuk mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabah. Tidak berusaha memahaminya dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, fahasalat fitanun azimah. Maka akan terjadi fitnah yang sangat besar. Wa syururun kathirah. Dan keburukan-keburukan yang banyak. La asima minha illa bil-i'tisami bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada penjagaan dari keburukan-keburukan tersebut, dari fitnah-fitnah tersebut, dari perpecahan-perpecahan, illa bil-i'tisami bi kitabillah, kecuali dengan berpegang teguh dengan Al-Quran wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sebutkan, Allah berfirman, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. وَلَا سِيَّمَا فِي الْأَصْلِ وَالْأَسَاسِ, terlebih dalam perkara-perkara yang menjadi asas, perkara-perkara yang menjadi usul, ya, perkara-perkara yang sangat mendasar. Wa huwal aqidah, yaitu perkara-perkara akidah. Alladhi yajma'u Allahu biha bainan nas, yang Allah tabaraka wa ta'ala
mengumpulkan dengannya di antara manusia. Kama qala Allah, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman menjelaskan bahwa Allah yang mengumpulkan manusia, Allah yang menyatukan manusia dengan akidah tersebut. Ya, dengan akidah tersebut. Allah berfirman, "Wa yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim." Surat Al-Anfal ayat 62 dan 63. Dan jika mereka ingin menipumu, maka cukuplah Allah tabaraka wa ta'ala bagimu. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi, dialah yang telah menolongmu, dia yang telah menguatkanmu dengan pertolongannya. Wabil mu'minin, dan dengan kaum mukminin. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya engkau infakkan apa yang ada di bumi semuanya, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah yang menyatukan di antara mereka. Innahu azizun hakim. Fala yu'allifu bainal qulubi kathratul ata, maka tidaklah yang menyatukan hati-hati manusia kathratul ata, karena banyaknya pemberian. Bukan itu yang menyatukan hati-hati manusia. Wa kathratul amwal, bukan pula banyaknya harta yang bisa menyatukan manusia. Bal hadhihi tazidul quluba nufratan wa tabaghudan. Bahkan sebaliknya, hal-hal tersebut akan menjadikan hati-hati saling menjauh, ya, dan saling membenci karena harta, karena pemberian. Mahma anfaqta minal amwali falan tu'allifa bainal qulub. Apa saja yang engkau infakkan dari harta-harta, ya, apa yang diusahakan untuk dikumpulkan dari harta-harta, falan tu'allifa bainal qulub, maka itu tidak bisa menyatukan hati-hati manusia. Wa innama alladhi yu'allifu bainal qulubi huwal Qur'an was sunnah. Tetapi yang bisa menyatukan hati-hati manusia itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Akidah yang sahihah. Akidah sahihah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah itu yang akan menyatukan manusia. Bukan karena harta yang menyatukan mereka. Bukan karena suku yang menyatukan mereka. Banyaknya pemberian, banyaknya harta, itu tidak bisa menyatukan mereka. Seandainya terlihat orang-orang tersebut bersatu, tetapi tahsabuhum jami'an, sebagaimana Allah berfirman, engkau menganggap mereka bersatu, wa qulubuhum syatta, tapi hakikatnya hati mereka bercerai-berai. Maka persatuan-persatuan yang tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, itu adalah persatuan yang semu. Ya. Persatuan yang Allah sebutkan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Hati mereka bercerai-berai.
Hati mereka sesungguhnya saling memusuhi antara yang satu dengan yang lain. Karena hanya Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf yang bisa menyatukan. Manhaj salaf yang bisa menyatukan. Yang bisa menyatukan. Tanpa memandang dia berasal dari mana. Tanpa memandang dia berdiri di atas apa. Tetapi ketika dia bermanhaj salaf, maka mereka akan bersatu. Maka itu adalah asas al-ijtima'. Pondasi persatuan adalah Al-Quran, As-Sunnah, ala fahmi salaf. Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa menyatukan. Adapun yang lainnya, jamaah-jamaah, kelompok-kelompok, maka itu tidak bisa menyatukan. Seandainya terlihat mereka bersatu, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Hati mereka bercerai-berai. Hati mereka berpecah belah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok akan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Setiap kelompok akan mengunggulkan kelompoknya, akan membawa kelompoknya. Tetapi persatuan yang dibangun di atas Al-Quran, di atas Sunnah, ala fahmi salaf, maka itulah persatuan yang sesungguhnya. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى مما وقعت فيه الأمم السابقة من تفرقها بعدما جاءتها البينات. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah memperingatkan kita dari apa-apa yang umat-umat terdahulu jatuh ke dalamnya. Dari perpecahannya, setelah datang kepada mereka bukti-bukti, maka Allah peringatkan kita supaya kita tidak seperti mereka. Allah berfirman, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberi oleh Allah Al-Kitab kecuali setelah datang kepada mereka bukti-bukti. Ya, laisa lahum uzrun, mereka tidak punya alasan. Lianna Allah bayyana lahum, karena Allah telah memberikan penjelasan min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, telah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan, hujjah-hujjah. Ya, maka mereka tidak punya uzur. Lianna Allah bayyana lahum walakinnahum taraku hadhihi al-bayyinah fatafarraqu. Tapi mereka meninggalkan bukti-bukti ini, akibatnya mereka berpecah belah. Allah juga berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, yang berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan, setelah datang kepada mereka bukti-bukti. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ya, ini semua adalah peringatan-peringatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menyebutkan, فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ, maka Allah mengutus para nabi.
mubasyirin, memberikan kabar gembira, wa munzirin, dan memberikan peringatan, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haq, dan Allah turunkan bersama mereka kitab yang hak, liyahkuma bainan nas, agar dia menghukumi di antara manusia, fi makhtalafu fi, di dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Wa makhtalafa fihi, dan tidaklah mereka berselisih, illa alladhina utuhu, kecuali orang-orang yang diberi Alkitab. Min ba'di ma ja'atuhumul bayinat, setelah datang kepada mereka bukti-bukti. Baghyan bainahum, karena sikap melampaui batas ya di antara mereka. Fahadallahu alladhina amanu, maka Allah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman, lima ikhtalafu fi, di dalam apa yang mereka perselisihkan, minal haqqi biizni, dari kebenaran dengan izin Allah. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki menuju kepada jalan yang lurus. Maka Allah tabaraka wa ta'ala ya memperingatkan tentang orang-orang terdahulu yang mereka terjerumus ke dalam perpecahan-perpecahan, perselisihan. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, dari orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golong, mereka berkelompok-kelompok. Maka yang wajib adalah bersatu. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Maka Allah mengajak kepada persatuan dan menjelaskan bahwa asasul ijtima', bahwa pondasi persatuan adalah akidah yang sahihah. Pondasi persatuan adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salaf. Itulah pondasi persatuan. Mustahil orang akan bersatu dengan selain itu. Menyatukan manusia dengan berbagai macam pemahaman mereka mustahil. Bagaimana mungkin akan bersatu? Ya, di atas kebatilan. Maka persatuan itu akan terjadi jika semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, ala fahmi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang menjadi asasul ijtima', ya, menjadi pondasi persatuan. Bukan kelompok, bukan suku, bukan kabilah, ya, bukan ahzab, bukan golongan-golongan, tapi persatuan di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Itulah persatuan yang sungguhnya yang disebut oleh para ulama dengan ijtima'u al-afham. Ijtima'u afham. Persatuan pemahaman. Pemahamannya satu. Sama pemahamannya. Pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Sehingga mereka disatukan dengan pemahaman tersebut. Jasad bisa di mana-mana, tapi mereka disatukan dengan manhaj, disatukan dengan cara beragama yang benar sesuai dengan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka akan terjadi persatuan. Kemudian di sini beliau menjelaskan
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول, oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa idza qama yusalli minal lail, apabila beliau salat malam, beliau berdoa Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Beliau berdoa, Ya Allah, wahai Rabb malaikat Jibril, Mikail wa Israfil. Rabbnya malaikat Jibril, Rabbnya Mikail dan Rabbnya Israfil. Fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Anta tahkumu baina ibadik, engkau memutuskan di antara hamba-hambamu fima kanu fihi yakhtalifun, di dalam apa-apa yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik, maka berilah aku petunjuk di dalam apa yang diperselisihkan dari kebenaran dengan izinmu. Artinya tunjukilah kami kepada kebenaran. Innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk bagi siapa yang engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Wa hadha du'aun 'azimun ya'simullahu bihil muslima minal ahwa'i wal fitani wasyurur. Ini adalah doa yang sangat agung yang akan melindungi seorang muslim dari hawa nafsu, dari fitnah-fitnah, dari keburukan-keburukan yang manusia berselisih di dalamnya, maka Allah memberinya hidayah. Innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Naam. Fadhal. Kemudian beliau mengatakan, thumma qala an-nazim wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk. Tamassak bihablillahi wattabi'i al-huda. Dan ikutilah al-huda, petunjuk. Berpeganglah dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk. Wal huda huwa alladhi bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan huda adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya. Petunjuk itu adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda, dengan membawa hidayah, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyudhhirahu, untuk memenangkannya, ala dini kulli, atas seluruh agama, walau karihal musyrikun. Wal huda huwa al-ilmu nafi'. Yang dimaksud dengan al-huda itu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haqqi huwa al-amalus salih. Dinul haq adalah amal salih. Maka firman Allah, walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Al-huda adalah al-ilmun nafi',
Dinul haq adalah al-amal as-salih. Dan ilmu nafi' wal amal as-salih, dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan ini yang diminta oleh Nabi SAW dalam doanya. Di antaranya beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amal yang mutaqabbal, amal yang diterima, amal saleh. Amal saleh. Amal disebut dengan amal yang saleh jika dilakukan dengan ikhlas dan dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Maka dia disebut dengan amal saleh. Jika dilakukan dengan tidak ikhlas, dia bukan amal saleh. Atau dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW juga bukan amal saleh. Maka amalan saleh adalah alladhi ijtama'a fihi al-ikhlasu wal mutaba'ah. Amalan yang terkumpul di dalamnya al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Ya, ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naqra'u fi akhir al-Fatihah, dan kita selalu membaca di akhir surat Al-Fatihah. Di setiap salat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Waladdallin. Dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Alladzina an'amallahu alaihim. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Humul ladzina jama'u bainal ilmi nafi' wal amal salih. Mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Mereka lah alladzi an'ama Allahu alaihim. Orang yang diberi nikmat oleh Allah. Mereka yang mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat wal amal saleh dan amal yang saleh. Wal maghdubu alaihim, orang yang murka atau dimurkai oleh Allah, humul ladzina akhadhul ilma wa tarakul amal. Mereka yang mengambil ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Waddallun humul ladzina akhadhul amala wa tarakul ilma. Mereka orang-orang yang beramal tetapi meninggalkan ilmu. Kal mutasawwifati wal ubbadil juhal. Seperti kaum sufiyah. Ataupun para ahli ibadah, tapi tanpa ilmu, jahil dengan ibadahnya. Maka alladzina an'ama Allahu alaihim, orang yang diberi nikmat oleh Allah dan mereka berada di atas siratal mustaqim, yang kita meminta kepada Allah agar Allah menunjuki kita kepada jalan tersebut. Itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, dan mereka adalah alladzina jama'u bainal ilmi nafi' wal amali salih. Orang-orang yang mengumpulkan antara ilmu, orang-orang yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Siratal mustaqim bukan jalannya al-maghdub, orang-orang yang dimurkai. Mereka yang mengambil ilmu tapi meninggalkan amal seperti kaum Yahudi. Mereka bukan pula jalannya ad-dallun, orang-orang yang tersesat. Mereka yang beramal tanpa ilmu seperti kaum Nasrani. Ya, tetapi siratal mustaqim jalannya as-siddiqin, al-anbiya, as-salihin. Jalannya an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin.
Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa, minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Di antara orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Was-siddiqin, para siddiqin. Was-syuhada, para syuhada. Was-salihin, dan orang-orang saleh. Ya, mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.